Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu melalui ibadah online. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun saya percaya hal ini tidak akan mengurangi niat kita untuk bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Camkanlah firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Kita akan angkat satu pujian, nyanyian pujian nomor 162, Bapa Surgawi Memeliharaku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu.
kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan berkati kami melalui ibadah online ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali angkat pujian melalui nyanyian pujian 213, Kurindu Tuhan besertaku. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami menerima segala anugerah dari Tuhan, dan juga berkat kehidupan ini, pemeliharaan Tuhan, serta kesempatan-kesempatan kami dalam hidup ini untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan rekan-rekan kami, dan juga menikmati kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah, dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu, supaya apa yang kami dengarkan benar-benar menjadi berkat bagi kami untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan meneruskan firman Tuhan yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu tentang penciptaan. Kita sudah belajar di hari pertama sampai hari ke-6. Ya, yang pertama kita sudah belajar bahwa Allah menciptakan terang, lalu yang kedua Allah menciptakan cakrawala, yang ketiga Allah memisahkan lautan dan daratan, lalu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana,
Lalu hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang langit. Hari yang kelima Allah menciptakan binatang yang ada di udara dan juga binatang yang ada di laut. Serta hari keenam Allah menciptakan binatang ternak, binatang liar, dan binatang melata. Nah, saat ini kita belajar di hari yang keenam, penciptaan manusia. Kita akan secara khusus akan melihat tentang penciptaan manusia ini. Karena penciptaan manusia ini adalah penciptaan yang sangat spesial sekali dibandingkan dengan penciptaan-penciptaan yang lain. Allah sangat serius, sangat memikirkan. Allah sangat benar-benar serius menciptakan manusia. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, penciptaan manusia ini berbeda dengan penciptaan-penciptaan yang lainnya. Di penciptaan yang lainnya Allah menciptakan mereka dengan cara berfirman lalu jadi. Tetapi di penciptaan manusia ini Allah sangat spesial sekali menciptakan manusia. Nah, apa sih spesialnya? Spesialnya Allah menciptakan manusia. Nah, kita yang pertama akan melihat di ayat yang ke-26 dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita. Baiklah kita menjadikan manusia. Kalau di penciptaan lain Allah menciptakannya dengan berfirman, tetapi di ayat ini seolah-olah ada sebuah percakapan di dalam diri Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kannya K besar. Jadi ini sebuah oknum di dalam diri Allah sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia. Ini menunjukkan sebuah keseriusan yang ada di dalam diri Allah. Ada ide, ada gagasan, ada inisiatif dari Allah yang kemudian diungkapkan di dalam dirinya sendiri, yang akhirnya memunculkan sebuah seperti percakapan di dalam dirinya, seperti ada sebuah nuansa personal di dalam dirinya, lalu muncullah kalimat demikian, baiklah kita menjadikan manusia. Beda dengan yang lain hanya berfirman saja, tetapi seolah-olah ini sesuatu yang sudah direncanakan Allah dan segera akan dieksekusi atau segera akan dilaksanakan. Maka dinyatakan di sana, baiklah kita menjadikan manusia. Ini bukti bahwa Allah menciptakan manusia dengan serius. Dan bukti lain lagi di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-7, dikatakan demikian, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau yang lain dengan berfirman saja, tetapi manusia, dia membentuknya, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan hanya berfirman saja, tetapi Tuhan Allah lebih daripada itu membentuknya, lalu menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Betapa seriusnya, dari memikirkan, dari memiliki ide dan inisiatif, lalu mengerjakannya dengan cara membentuk, kemudian menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Ini sesuatu yang serius yang dilakukan oleh Allah untuk menciptakan manusia. Makanya penciptaan manusia adalah penciptaan yang spesial. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mentaati firman ini? Allah serius menciptakan kita, maka kita perlu serius pula untuk menjalani kehidupan ini. Allah serius menciptakan kita, saking seriusnya
ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak membuang manusia begitu saja. Allah tidak membiarkan manusia mati begitu saja. Tetapi Allah masih mau menyelamatkan manusia dengan memberikan jalan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia serius juga untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak membuang manusia begitu saja. Dia tidak memusnahkan manusia begitu saja. Tetapi dia masih serius memberkati manusia. Dia serius menciptakan, dia serius memelihara, dia serius pula menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka kita perlu serius atas hidup kita. Hidup yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup seturut dengan firman-Nya. Hidup jangan asal-asalan. Hidup jangan seenaknya. Hidup ini ada jalurnya. Hidup ini ada aturannya. Aturannya sudah ada di dalam firman Tuhan. Maka kita perlu serius dengan mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini pemberian dari Allah yang serius menciptakan kita. Oleh sebab itu, kita perlu mentaatinya. Jika kita membeli handphone, kita kan mendapat buku manualnya atau manual book atau buku panduannya untuk mengetahui tombol-tombol fungsi-fungsi dari handphone tersebut. Nah, itu dibuat supaya tombol-tombol atau handphone ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Nah, pada saat Allah menciptakan manusia, Allah juga sudah memberikan sebuah panduannya melalui firman-Nya. Dan sekarang ini firman-Nya sudah menjadi buku. Dan ini adalah panduan hidup kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jika kita ingin hidup serius di dalam Tuhan, maka kita perlu hidup taat kepada firman-Nya melalui Alkitab ini. Nah, itu yang pertama. Kespesialan Allah menciptakan manusia itu karena dia serius menciptakan manusia. Ada kata baiklah dan juga dia membentuk kita dan mengembuskan nafas ke dalam ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Beda dengan penciptaan yang lainnya. Lalu yang kedua, kespesialan manusia diciptakan oleh Allah. Itu yang kedua adalah, masih ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kespesialan Allah menciptakan manusia itu terletak pada Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Karena kita di sini hurufnya besar, berarti ini menunjukkan oknum Allah. Sehingga kita ini diciptakan menurut gambarnya Allah. Nah, maksudnya apa gambar dan rupa Allah ini? Di dalam Alkitab, khususnya di dalam Kejadian, gambar dan rupa ini menjadi hal yang sama atau sinonim. Disamakan, kadang-kadang muncul gambar, kadang-kadang muncul rupa, kadang-kadang muncul gambar dan rupa, kadang-kadang muncul rupa dan gambar. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-26 di sana mengatakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, hanya gambar saja. Menurut gambar Allah diciptakannya, gambar saja. Tadi gambar dan rupa Allah. Lalu di ayat yang ke-27 gambar. Kalau kita melihat lagi di pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan di sana, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Tadi gambar, rupa, gambar, ini rupa Allah. Lalu ayat yang ketiga, pasal 5 ayat ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Rupa dan gambarnya. Lalu kalau kita melihat di dalam pasal 9 ayat 6, dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi gambar dan rupa Allah ini kadang-kadang disamakan. Bisa disebutkan dua-duanya, bisa disebutkan satu, bisa disebutkan satunya lagi ya. Rupa atau gambar dibolak-balik di dalam Alkitab terjadi demikian. Artinya ketika Allah menyebut dua, ini sebenarnya Allah ingin menegaskan di dalam firman-Nya ini bahwa memang manusia diciptakan itu
menurut gambarnya Allah, menurut rupanya Allah. Nah, artinya apa gambar dan rupa Allah ini? Artinya yang pertama adalah manusia diciptakan menurut citra Allah. Manusia diciptakan memiliki kepribadian sama seperti Allah. Ada perasaan, ada kehendak, ada akal, ada pengetahuan, ada hal-hal yang ada di dalam diri Allah. Ada moral, ada kesusilaan yang ada di dalam Allah, itu ditaruh di dalam hidup manusia. Makanya manusia menjadi ciptaan yang paling mulia di bumi ini, berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia memiliki akal, memiliki kehendak, memiliki perasaan. Nah, pada saat Allah menciptakan menurut citra Allah, seharusnya kita ini menjadi citra Allah yang sesungguhnya. Kita harusnya memancarkan, memantulkan kemuliaan Allah, menunjukkan bahwa kita ini memiliki citra Allah di dalam diri kita. Seharusnya demikian. Tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa. Citra Allah yang ada di dalam diri manusia itu sudah rusak. Makanya Allah memulihkan citra Allah di dalam diri kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian arti gambar dan citra Allah, gambar dan rupa Allah itu apa? Yang pertama tadi citra Allah, yang kedua arti dari gambar dan rupa Allah adalah manusia adalah menjadi wakil Allah di dunia ini. Kalau kita melihat saudara di ayat yang ke-26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi berkuasalah itu bukan semata-mata merupakan tugas atau kewajiban manusia atau merupakan pekerjaan manusia saja. Tetapi ini adalah konsekuensi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yaitu apa? Menjadi wakil Allah di bumi ini. Seperti Allah itu adalah pemilik alam semesta, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi manusia itu merupakan mandatarisnya Allah. Manusia merupakan orang yang dimandati oleh Allah. Diberikan tugas, diberikan pekerjaan. Karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Manusia menjadi wakil Allah di dunia ini. Namun manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa menjadi wakil Allah yang sempurna di dunia ini. Ketika dipasrahi bumi ini, malah bumi ini tambah rusak, ya saudara. Bukan tambah baik, tetapi tambah rusak. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya manusia ini dipulihkan kembali oleh Allah, sehingga manusia itu belajar firman Tuhan untuk kembali lagi menjadi manusia yang sebenarnya serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga citra diri di dalam diri manusia itu terus memancarkan kasih kepada sesama, dan juga manusia ini memiliki tanggung jawab yang benar untuk mengelola bumi ini, tidak merusaknya. Maka gambar Allah di dalam diri manusia ini perlu dipulihkan. Allah memulihkan gambar Allah dengan menebus manusia dari dosa melalui korban Tuhan Yesus Kristus. Dia memulihkan citra Allah di dalam diri kita. Dan dia adalah citra Allah yang sesungguhnya. Dia adalah gambar Allah yang sebenarnya. Gambar Allah yang mati di kayu salib untuk memulihkan gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita perlu hidup seperti dia, karena dia gambar Allah yang sempurna. Gambar Allah yang pertama, Adam gagal. Kita adalah cucu-cucu Adam. Maka kita perlu berkiblat kepada gambar Allah yang sempurna. Gambar Allah yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dua hal yang kita pelajari saat ini. Kespesialan Allah menciptakan manusia, karena yang pertama Allah menciptakan kita dengan serius. Yang kedua Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Yang harus kita lakukan tadi,
Yang pertama, kita harus hidup serius di dalam menghidupi kehidupan ini. Kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus sejalan dengan firman-firman-Nya. Lalu yang kedua, kita harus hidup di dalam Kristus Yesus. Kiblat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah dipulihkan citra Allah di dalam diri kita, dan kita perlu hidup seturut dengan Kristus. Kita sama seperti Dia. Itulah yang kita kejar dalam hidup ini, yaitu kita ingin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi motivasi pendorong bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan melalui nyanyian pujian 221, Nyamanlah Jiwaku. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh. Sebab Kristus telah menyelamatkanku, darah-Nya menebus jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bukan sebagian dosaku ini, melainkan segenap dosaku. Dipaku, disalib, dihapus penuh. Hai, pujilah Tuhan jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Marilah ya Tuhan, datanglah segera dengan sepenuh kuasa-Mu. Nafiri berbunyi dan langit lenyap, ya tetap nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita, untuk GGBI, untuk gereja induk kita, serta cabang-cabang, dan juga kita berdoa untuk gereja cabang Simolangit.
Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan kepada kami. Selalu Tuhan baik kepada kami, memberikan berkat pemeliharaan dalam hidup kami, sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan sukacita untuk dapat menikmati kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan atas bangsa kami mengucap syukur atas pemerintahan kami. Tuhan sudah memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah selalu Tuhan memberkati bangsa kami, juga pemerintahan kami di dalam memajukan bangsa kami dan juga mengatasi segala masalah-masalah yang ada. Kami mohon berkati Jokowi dan juga berkati pemimpin kami yang lainnya, supaya mereka semuanya dalam naungan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, di dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan kepada mereka dan juga hikmat, supaya ketika mereka menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan, semuanya dapat teratasi ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk terus dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk usaha pemerintahan untuk menekan virus corona di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah ditanggapi dengan masyarakat secara baik, sehingga masyarakat dapat ikut bekerja sama untuk menekan virus corona dengan menjaga kebersihan, social distancing, dan juga menggunakan alat-alat pelindung diri ketika keluar dari rumah. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati rumah sakit, tim medis yang saat ini harus kebanjiran pasien, dan Tuhan menolong mereka ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kekuatan mereka tidak lelah, supaya mereka beri kekuatan, mereka sehat untuk dapat menangani pasien-pasien COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, pelayanan yang dikerjakan baik melalui gereja-gereja dan juga melalui lembaga-lembaga yang ada. Tuhan memberkati, dan juga organ-organ yang ada, Bamusnas, BPN, dan juga YRSBI serta YBI, Tuhan juga memberkati agar setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya benar-benar akan berdampak positif bagi umat baptis dan juga bagi masyarakat Indonesia secara umum. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami di Gabungan Gereja Baptis. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka dan juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat memikirkan pelayanan-pelayanan baptis ke depan, supaya baptis dapat menjadi gereja yang dapat menyesuaikan di dalam zaman, sehingga pelayanannya dapat relevan dan diterima baik di dalam masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yoce Tairas bersama dengan Ibu yang melayani di Gereja Baptis Indonesia Immanuel, dibantu dengan panitia perancang serta pelayan-pelayan yang lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam kesehatan mereka dan juga kekuatan mereka. Peliharalah mereka dalam kasih-Mu ya Tuhan, supaya mereka terus dapat melayani Tuhan di dalam kondisi apapun ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk cabang-cabang yang ada di Kalimantan dan juga Ngantang. Tuhan memberkati mereka dalam perjuangan mereka untuk melayani umat Tuhan di pelosok-pelosok. Tuhan memberkati mereka, memberkati perjuangan mereka, memberkati rumah tangga mereka, serta Tuhan memberkati jemaat yang mereka gembalakan, yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa saat ini untuk Gereja Cabang Simolangit. Tuhan memberkati kebutuhan kami rindu ada peredam suara. Tuhan berkati kami ya Tuhan, agar peredam suara ini dapat terrealisasi. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu sekalian, berikanlah mereka rezeki, berikanlah mereka sukacita dan damai sejahtera di dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, supaya apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, mereka dalam keadaan bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Sumarmo yang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah sakit penyakitnya, Tuhan menyembuhkan. Dan juga kami berdoa untuk Ibu
Mur yang saat ini ada di BDH karena sakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan kiranya menjemah, Tuhan akan menyembuhkan sakitnya, serta anaknya Mas Yusuf juga masuk BDH juga karena COVID. Tuhan kiranya juga tolong, juga Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan agar perawatan yang dilakukan oleh dokter itu dapat maksimal, sehingga mereka berdua dapat disembuhkan oleh Tuhan. Setelah kami berdoa Tuhan untuk Pak Lukasyono, Tuhan memberkati sakitnya, kiranya Tuhan angkat jamah supaya Pak Lukasyono ini dapat menikmati kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Robert juga, Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan pada dia ya Tuhan. Sudah belasan tahun Pak Robert mengalami sakit, kami berdoa untuk keluarganya, berikan kekuatan dan kesanggupan serta kesabaran ya Tuhan untuk dapat merawat Pak Robert. Kami mohon jamahan kepada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kiranya akan berbelas kasihan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini menyerahkan anak-anak yang sekolah, kiranya Tuhan akan memberkati mereka, terus berikan semangat karena sekolah mereka menggunakan sarana online. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka ya Tuhan, tetap memberikan semangat dalam belajar, semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada, serta kami berdoa bagi anak-anak yang saat ini mungkin belum mendapatkan sekolahan. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati sehingga anak-anak kami dapat bersekolah semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga menyerahkan pelayanan di Simolangit. Apa yang kami kerjakan kiranya dapat menjadi berkat bagi jemaat, supaya iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan sekalipun melalui sarana online. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan menutup ibadah kami. Kami mohon damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.